Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini walaupun masih melalui video pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai menghindari minuman keras, judi, dan juga pertengkaran. Yang mana tujuan dari pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengetahui dampak negatif dari minuman keras, judi, dan pertengkaran sehingga siswa mampu untuk menjauhi dan meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela ini. Tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki kebaikan hidup kepada kita? Oleh karena itu, Allah mengatur dengan membuat perintah dan juga larangan. Setiap perintah yang Allah berikan kepada kita tentunya itu mengandung kebaikan, maslahat, dan juga manfaat untuk kita. Sedangkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya itu akan membawa keburukan ataupun madarat dan bahaya kepada hidup kita. Nah, makanya setiap perintah itu wajib kita laksanakan, setiap larangan dari Allah itu wajib kita tinggalkan. Beberapa contoh larangan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu satu, meminum minuman keras atau mabuk. Yang kedua, berjudi. Yang ketiga, pertengkaran. Nah, ini merupakan 3 contoh dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya tidak boleh kita lakukan, wajib kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, jelas di Quran surat Al-Maidah ayat 90 ini menjelaskan beberapa larangan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita tidak boleh meminum khamar atau mabuk-mabukan, berjudi, berkorban untuk berhala, mengguni nasib dengan panah, karena semua perbuatan itu adalah perbuatan syaitan. 1. Minuman keras. Minuman keras atau khamar itu adalah salah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita konsumsi. Kita tidak boleh mengkonsumsi khamar. Khamar ini nama lain dari sesuatu yang memabukkan. Pokoknya semua jenis minuman yang memabukkan atau minuman keras itu namanya khamar. Dan setiap khamar itu dilarang alias haram untuk kita konsumsi. Orang yang mengkonsumsi khamar dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya. Rasulullah SAW menetapkan khamar atau miras tidak semata dari bahan untuk membuat khamar, tetapi lebih dari pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Khamar yang dapat memabukkan seseorang dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran, seperti ganja, arak, tuak, dan sejenisnya. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kita mabuk itu hukumnya adalah haram, wajib kita jauhi, wajib kita tinggalkan. Secara fisik, dampak negatif dari minum khamar yaitu akan membuat tubuh kita rentan akan penyakit karena kekebalan tubuh semakin menurun. Secara psikologisnya, yaitu perubahan kepribadian. Perubahan kepribadian ini gambaran yang paling mengganggu. Karena apa? Karena orang yang sering mabuk-mabukan itu temperamental, emosionalnya tidak terkendali, akan mudah untuk marah-marah. Marah-marah yang meledak-ledak tidak jelas. Yang selanjutnya yaitu berjudi.
Berjudi itu yaitu suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi atau rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. Nah, dampak negatif dari perjudian ini diantaranya: satu, berjudi termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan, yang pastinya nantinya akan menimbulkan permusuhan dan juga kedengkian. Yang ketiga, dapat menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Yang keempat, tertutupnya kepekaan rasa manusiawi. Yang kelima, seseorang menjadi malas bekerja sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang agama. Yang keenam, dapat menghancurkan kestabilan, kerukunan dan juga keharmonisan keluarga. Yang ketujuh, dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu, jauhilah hal-hal yang bermuatan judi karena itu akan merugikan diri kita, keluarga, dan juga orang lain. Nah, yang terakhir yaitu pertengkaran, perkelahian, dan juga tawuran. Nah, kita lihat gambar-gambar ini. Ini merupakan contoh perilaku yang tidak terpuji, yaitu bertengkar, berkelahi, dan juga tawuran pelajar. Nah, kalian tahu bahwa mereka yang bertikai, berkelahi, dan juga tawuran itu sebenarnya hanya dipicu oleh permasalahan yang sepele, seperti saling mengejek atau karena masalah cemburu. Sungguh sayang jika masalah yang sepele itu berujung pada pertikaian yang nantinya ada yang cedera, dirawat di rumah sakit, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Sungguh sangat sayang seribu sayang. Untuk itulah, jauhilah perbuatan keji ini mulai dari diri kita masing-masing dan juga dimulai dari sekarang. Nah, kita sering kan lihat berita, bahkan mungkin menyaksikan secara langsung anak-anak pelajar, anak-anak usia sekolah tawuran di jalan. Itu disebabkan karena hal-hal sepele yang tadi disebutkan, misalnya karena saling ejek ataupun saling menghina. Nah, untuk itu sebagai pelajar yang terdidik, hendaknya kita menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan pertengkaran, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun di masyarakat, baik itu dengan teman satu sekolah ataupun teman sepermainan. Jauhilah hal-hal yang bisa mengakibatkan hilangnya ketertiban di masyarakat karena ulah kita, karena perkelahian, pertengkaran, dan juga tawuran yang kita perbuat. Kita merupakan generasi muda harapan bangsa. Oleh karena itu, kita wajib meninggalkan 3 hal yang telah dijelaskan, yaitu kita tidak boleh mabuk-mabukan, narkoba, ataupun hal-hal yang lain, berjudi, tawuran, perkelahian, dan pertengkaran, karena itu akan menghancurkan masa depan kita, akan merugikan diri kita, dan juga merugikan orang tua kita yang telah susah payah membiayai kita, menyekolahkan kita. Yang tujuan awalnya orang tua menginginkan kita tumbuh menjadi anak yang berguna, tapi karena kesalahan dari kita, maka cita-cita yang diharapkan oleh orang tua itu akan tersia-siakan karena perbuatan-perbuatan tercela kita. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, kita benahi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa diamalkan di kehidupan masing-masing. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.